Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Matematika. Nah, di Bahas Matematika kita kali ini, kita masih membahas terkait dengan induksi pada keterbagian. Jadi pada video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa tipe persoalan di dalam induksi, yaitu kalau kita perhatikan di sini ada n-nya itu ketika dia menjadi pangkat, dan ada juga ketika n-nya dia bukan merupakan pangkat. Nah, untuk permasalahan kita kali ini, bagaimana cara kita membuktikan jika n-nya itu dia ada yang menjadi pangkat dan ada yang tidak menjadi pangkat. Oke, kita akan sama-sama membuktikannya. Jadi, untuk soal yang pertama dulu, kita harus membuktikan apakah 5 pangkat n plus 1 dikurangi dengan 4n, itu dikurangi dengan 5, dia habis dibagi 16 atau tidak. Kita akan buktikan. Jadi langkah pertama, karena di sini n itu dia adalah bilangan asli, kita harus membuktikan benar untuk n sama dengan 1. Jadi akan dibuktikan benar untuk n sama dengan 1. Artinya, kita tinggal mensubstitusikan saja n sama dengan 1 ke dalam persamaan 5 pangkat n plus 1 dikurangi dengan 4 kali n dikurangi dengan 5. Sehingga kita peroleh dia menjadi 5 pangkat 1 plus 1 dikurangi dengan 4 kali 1 dikurangi dengan 5. Nah, ini 5 pangkat 2 adalah 25. Kemudian ini dikurangi 4 dan dikurangi dengan 5. Sehingga kita peroleh hasilnya dia sama dengan 16. Apakah 16 itu habis dibagi 16? Ya, dia habis dibagi 16. Maka untuk langkah yang pertama ini bernilai benar. Kemudian kita akan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua bahwa kita harus mengasumsikan benar untuk n sama dengan k. Jadi diasumsikan benar untuk n sama dengan k. Artinya di sini kita itu hanya mengganti nilai n-nya dengan k. Karena tadi kita memiliki persamaan bahwa 5 pangkat n plus 1 dikurangi dengan 4n dikurangi dengan 5. Artinya sekarang n-nya kalau kita ganti dia dengan k, jadinya 5 pangkat k plus 1 dikurangi dengan 4 kali k dikurangi dengan 5. Nah, ini sudah dianggap benar. Kemudian yang terakhir bahwa kita harus membuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, ini bagaimana cara kita membuktikannya? Yaitu kita tuliskan dulu. Artinya, karena tadi persamaannya itu adalah 5 pangkat n plus 1 dikurangi dengan 4n dikurangi dengan 5. Sekarang tinggal kita ganti aja. N-nya diganti dengan k plus 1. Sehingga dia menjadi 5 pangkat, ya. Ini k plus 1 ditambah dengan 1 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan k plus 1 dikurangi dengan 5. Nah, ini yang akan kita buktikan. Ya udah, kita tulis di sini. Bukti. Kita tuliskan ulang di sini, yaitu 5 pangkat k plus 1 ditambah dengan 1 dikurangi dengan 4 kali k plus 1 dikurangi dengan 5. Nah, ini harus kita uraikan. Diuraikan menjadi apa? Jadi perhatikan asumsi kita. Asumsi kita di sini adalah 5-nya pangkat k plus 1. Sedangkan di sini 5-nya adalah pangkat k plus 1 plus 1. Artinya 5 pangkat k plus 1 plus 1 ini dapat kita ubah bentuknya menjadi 5 pangkat k plus 1 dikalikan dengan 5 pangkat 1. Kemudian ini hati-hati banget, yang minus 4-nya itu dikalikan juga. Jadi dia sama dengan min 4k dikurangi dengan 4 dikurangi dengan 5. Setelah itu tinggal disederhanakan. Jadi ini 5 pangkat 1-nya kita taruh di depan.
menjadi 5 kali 5 pangkat K plus 1. Ini minus 4K, kemudian ini minus 4, minus 5, jadinya dia adalah minus 9. Kemudian setelah itu di sini kita akan berhenti. Ya, kita akan berhenti kok nggak sama hasilnya. Nah, jangan berhenti. Jadi kita gunakan asumsi kita. Seperti biasa kita buat yang namanya oret-oretan. Tentunya oret-oretan itu jangan sampai di bawah ini. Jangan sampai di bawah pernyataan yang akan kita buktikan. Jadi oret-oretan itu di kertas lain atau di pinggirnya boleh. Yaitu kita tuliskan asumsinya 5 pangkat K plus 1 dikurangi dengan 4K dikurangi dengan 5. Nah, setelah itu karena di sini 5 pangkat K plus 1-nya dikali 5, asumsinya semua dikalikan dengan 5. Ini dikalikan dengan 5, sehingga diperoleh 5 kali 5 pangkat K plus 1 min 20K, ya. Karena 5 kali min 4, kemudian 5 kali min 5-nya adalah min 25. Kemudian hasil asumsinya ini kita tuliskan di bawahnya di sini, yaitu 5 kali 5 pangkat K plus 1, kemudian minus 20K, kemudian minus 25. Nah, ini kalau kita perhatikan, 5 kali 5 pangkat K plus 1-nya kan udah sama dia. Kemudian untuk min 20K-nya, kan dia seharusnya adalah min 4K. Berarti min 20K ini harus kita tambahkan dengan 16K. Agar apa? Agar dia menjadi min 4K. Kemudian di sini minus 9, di sini adalah minus 25. Jadi minus 25 ini dia juga harus kita tambahkan dengan 16. Agar apa? Agar minus 25 tambah 16 dia sama dengan minus 9. Kemudian setelah itu, kalau kita perhatikan ini, yang 5 kali 5 pangkat K plus 1 min 20K, ya, dikurangi dengan 25, itu bisa kita berlakukan hukum distributif. Karena semuanya itu di sini adalah kelipatan 5, 5-nya dikeluarin. Jadi 5 dikalikan dengan 5 pangkat K plus 1 minus, ya, 4K minus 5. Kemudian yang ini bisa kita sederhanakan menjadi 16 dikalikan dengan K plus 1. Sehingga dapat kita simpulkan, karena dari asumsi 5 pangkat K plus 1 min 4K min 5 ini dia habis dibagi 16, maka 5 kali ini dia juga pasti habis dibagi dengan 16. Kemudian ini karena dia adalah kelipatan 16, pastinya dia juga habis dibagi 16. Karena di sini ada 2 suku dan kedua suku ini habis dibagi 16, artinya bahwa terbukti. Ya. Jadi terakhir kita simpulkan bahwa jadi untuk 5 pangkat N plus 1 dikurangi dengan 4N dikurangi dengan 5, itu dia habis dibagi 16. Untuk N-nya dia adalah bilangan asli. Jadi jangan lupa untuk kesimpulannya. Nah, ini adalah cara kita membuktikan induksi apabila N-nya dia terdapat menjadi pangkat ataupun ada N yang tidak menjadi pangkat. Kemudian kita akan coba kembali untuk kasus soal nomor 2. Di sini kita disuruh membuktikan apakah 5 pangkat 2N tambah dengan 3N min 1 itu habis dibagi 9 atau tidak. Nah, kita akan mencobanya. Tapi nanti silakan untuk yang nomor 3 itu bisa dicoba secara mandiri. Jadi ini kita akan coba membuktikannya. Bukti. Langkah pertamanya sama. Langkah pertamanya yaitu kita harus membuktikan benar untuk N sama dengan 1. Karena
N di sini adalah bilangan asli. Apakah boleh N-nya dia selain 1? Boleh gitu. N2 boleh, N3 pun boleh. Artinya, karena kita memiliki fungsi 5 pangkat 2N ditambah dengan 3N dikurangi dengan 1, maka tinggal kita ganti N-nya dengan 1. 5 pangkat 2 kali 1 tambah 3 kali 1 minus 1. Ini adalah 25, ini adalah 3, dan ini adalah min 1. Sehingga kita peroleh dia adalah 27. Apakah 27 habis dibagi 9? Ya, berarti yang pertama ini adalah benar. Kemudian lanjut ke langkah asumsi. Jadi kita asumsikan benar. Diasumsikan benar untuk N sama dengan K. Artinya fungsi 5 pangkat 2N ditambah dengan 3N min 1 itu dia sama dengan 5 pangkat 2K ditambah dengan 3K dikurangi dengan 1. Nah, ini kita anggap benar. Yang akan kita buktikan berikutnya yaitu untuk N sama dengan K plus 1. Nah, berarti fungsi yang tadi di awal kita ganti saja. Yang 5 pangkat 2N ditambah dengan 3N min 1. Ini kita ganti N-nya dengan K plus 1. Sehingga menjadi 5 pangkat 2 kali K plus 1 ditambah dengan 3 kali K plus 1 dikurangi dengan 1. Kemudian kita bukti gitu ya. Bukti. Kita tuliskan ulang yang akan kita buktikan, yaitu 5 pangkat 2 kali K plus 1 ditambah dengan 3 kali K plus 1 dikurangi dengan 1. Nah, ini silakan teman-teman jabarkan sendiri. Caranya sama seperti tadi untuk kasus yang pertama. Kemudian nanti apakah dia terbukti atau tidak. Jadi itu untuk video pembahasan kita terkait dengan induksi pada keterbagian. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan hal-hal induksi pada matematika bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat dan terima kasih.